Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat rohani maupun nikmat jasmani. Tak lupa sholawat berangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kehadirat baginda alam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah sampai zaman makhiriyah, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah hadis tarbawi Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Baik, nama saya Puput Ananda, NPM 1818311100047. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan suatu hadis tentang pendidikan. Adapun hadis yang saya ambil yakni tentang keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abdolakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia telah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Adapun maksud dari belajar dan mengajarkan Al-Qur'an yakni mencangkup yang pertama, belajar Al-Qur'an beserta huruf-hurufnya. Maksudnya belajar Al-Quran disertai dengan ilmu tajwidnya, karena dengan ilmu tajwid adalah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, belajar dan mengajarkan Al-Quran dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran. Adapun penjelasan dari hadis tersebut ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, mendidik kita agar kita senantiasa belajar Al-Quran serta mengamalkannya. Karena sebaik-baik amal adalah apabila diamalkan. Jadi meskipun sedikit ilmu yang kita miliki, bila kita mengamalkan akan banyak sekali manfaat dan pahala yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu, kita selaku umat muslim dianjurkan untuk selalu belajar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Di samping itu, banyak sekali keutamaan apabila kita selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, yakni kita menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Yang ketiga, kita akan dikumpulkan dengan para malaikat. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Masya Allah sekali, banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan dan yang akan kita rasakan apabila kita selalu belajar dan mengamalkan Al-Quran. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sangat jelas sekali Rasulullah mendidik kita agar senantiasa belajar dan mengamalkan Al-Qur'an.
Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang bisa kita dapatkan. Adapun adapun manfaat ataupun pahala yang bisa kita dapatkan apabila kita terus membaca Al-Quran, yakni yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, setiap huruf yang kita baca mendapatkan 10 kebajikan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Dan yang keempat, Allah akan mengangkat derajat kita. Masya Allah sekali. Maka dari itu, yuk teman-teman, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah belajar Al-Quran, dan jangan lupa untuk mengamalkannya. Saya teringat dengan suatu nasihat ketika saya duduk di bangku sekolah. Guru saya mengatakan seperti ini, teruslah membaca Al-Quran. Semakin banyak kamu membaca Al-Quran, maka semakin banyak Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Adapun kesimpulan dari hadis yang telah saya jelaskan, yakni salah satu keharusan bagi kita selaku umat muslim untuk membaca, mempelajari, dan mentadabburi Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah salah satu pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam tahap belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.